Bab 151, Manis. Di dunia ini, selalu ada sejumlah masalah tak berdaya. Aku tidak bisa membantumu, karena bahkan jika orang tuaku benar-benar memanggilku kembali seperti yang kau katakan, aku tidak akan kembali. Mengapa kamu tidak segera kembali untuk mempersiapkan jika kamu ingin membentuk aliansi dengan Kekaisaran Naga Kekerasan? Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Nalan Ruyue memandang Long Yi dengan linglung, lalu mendesah samar, dengan lembut berkata, kita juga bisa dihitung sebagai seorang kenalan, jadi tidak bisakah kau membantuku? Long Yi tersenyum masam dan mengangkat bahu, kapan dia menjadi orang yang begitu populer? Pertama Mea Empress Lianxin menginginkan bantuannya, dan sekarang Putri Kekaisaran Nalan ini juga meminta bantuannya. Jika kamu memiliki permintaan, maka silakan mengajukannya, apapun bisa dibicarakan, bukan begitu? Nalan Ruyue berkata dengan lembut. Long Yi tersenyum, dia selalu keliru percaya bahwa Putri Kekaisaran Nalan ini ditambah dengan orang suci memiliki sesuatu yang menonjol dari masa, tetapi ternyata dia juga begitu-begitu saja. Melibatkan manfaat dalam hubungan selalu sedikit terlalu tidak nyaman. Dia mencintai kemurnian persahabatan dan cinta, dan mencampurkan hal-hal lain di dalamnya, akan sulit untuk menghindari rasa yang bervariasi. Jika kamu benar-benar menjadi istriku, maka aku bisa mempertimbangkannya sedikit. Long Yi menyeringai, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir untuk menggodanya, dan melihat apakah Nalan Ruyue bisa mengorbankan tubuhnya untuk kerajaannya atau tidak. Setelah mendengar kata-kata Long Yi, kulit Nalan Ruyue menjadi hijau dan merah secara bersamaan, lalu menggertakkan giginya, dia berkata, kamu hanya paranoid. Aku tidak akan pernah menjual diriku. Bukankah kamu merasa sangat tercela karena mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain? Kata Nalan Ruyue dengan penuh kebencian. Tercela? Bagaimanapun, kamu juga orang dari klan Kekaisaran, jadi apakah kamu benar-benar berpikir kondisi aku benar-benar tercela? Kamu ayah untuk mencapai tujuannya. Aku bertanya-tanya berapa banyak wanita yang ia rebut dari rakyat jelata dan digunakan sebagai hadiah. Pada saat itu, bagaimana kamu tidak mengutuknya sebagai tercela? Ada pepatah, keberuntungan naik dan turun, tahun ini mencapai keluarga kamu. Jika sekarang orang yang aku diskusikan adalah ayah kamu, maka aku yakin dia akan langsung mengirim kamu kepada aku tanpa mengajukan keberatan untuk menjadi istri aku. Kata Long Yi dengan senyum dingin. Kulit Nalan Ruyue berubah pucat, dan dia mengepalkan tangan kecilnya menjadi tinju kecil. Setiap kata yang dikatakan Long Yi, seolah-olah ribuan jin boulder hancur di dalam hatinya, membuatnya sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah. Dan setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar terlalu munafik. Ya, pada saat itu, melihat wanita-wanita yang dikirim ke seseorang sebagai hadiah, dia hanya merasa kasihan, tidak ada yang lain. Dan sekarang ketika tiba gilirannya, dia merasa bahwa ini tidak dapat diterima, dan seolah-olah dia dihina. Klan Kekaisaran tidak memiliki cinta keluarga. Nalan Ruyue jelas tahu bahwa, jika ayah kekaisarannya dapat memperoleh aliansi dengan kekerasan naga kekaisaran, maka dia tidak akan ragu untuk mengorbankannya. Meskipun dia bisa berlindung di bawah gereja cahaya, tapi itu berarti memutuskan hubungannya dengan Kekaisaran Nalan. Meskipun dia adalah suci gereja cahaya, tetapi sebelum itu dia adalah putri Kekaisaran Nalan, dan melihat kasus-kasus sebelumnya, gereja cahaya tidak akan pernah mengganggu urusan pribadi keluarga Kekaisaran. Aku tidak punya waktu lagi untuk berbicara denganmu di sini. Sayangku tersayang masih menungguku. Long Yi berkata dan bersiap untuk terbang. Nalan Ruyue buru-buru meraih lengan baju Long Yi, dan dengan cemas berkata, tunggu sebentar. Long Yi berbalik kaget, dan berkata, mungkinkah kamu mau? Jika aku bilang aku bersedia, maka bisakah kamu benar-benar menjalin aliansi antara Kekaisaran Nalan dan Kekaisaran Naga Kekerasan? Nalan Ruyue berkata dengan marah, dan dia menggigit bibir bawahnya begitu keras sehingga bekas darah bisa terlihat. Aku hanya mengatakan akan mempertimbangkan. Long Yi berkata dengan polos. Siapa yang tidak suka mendapatkan kecantikan, tetapi dia tidak suka metode semacam ini? Kamu, apa kamu bercanda? Kata Nalan Ruyue dengan wajah pucat mengerikan. Tidak,
Itu wajar seperti yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu bersikeras berpikir seperti itu, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Selamat tinggal. Long Yi mengibaskan tangan Nalan Ruyue dan dengan cemerlang tersenyum, lalu terbang di langit. Dia menghilang. Bajingan ini tidak ingin aku menikah denganmu. Maka aku akan bersikeras untuk menikahimu. Nalan Ruyue mengertakkan gigi dan berkata. Faktanya, dia mengerti dalam hatinya bahwa jika kali ini, orang-orang dari ayah kekaisaran dan kekerasan naga negosiasi bernegosiasi, maka dia pasti akan diperlakukan sebagai salah satu keripik. Semua beberapa saudara perempuannya sudah menjadi korban politik, dan sekarang dia adalah putri terakhir yang belum bertunangan, jadi pada saat itu, sulit untuk menghindari dipaksa menikah, jadi akan lebih baik untuk. Long Yi perlahan melayang di langit malam, dan dengan angin dingin bertiup di wajahnya, senyum buruk di wajahnya juga sudah menghilang. Tiba-tiba, dia sangat merindukan wanitanya. Semua dari mereka benar-benar tidak memiliki sedikit pun perasaan tidak murni. Sibi, Len Yuyu, Yu Feng, Lu Xia dan Wu Shuang, yang di antara mereka tidak berbagi cobaan hidup dan mati serta kesengsaraan dengannya. Sambil berpikir, Long Yi tiba di langit penginapan. Dan ketika dia membuka pintu dan masuk ke kamarnya, dia menemukan bahwa Long Linger tiba-tiba bangun dan menyeka air matanya sambil duduk di tempat tidur. Dan melihat Long Yi datang, dia buru-buru berbohong dan menggunakan selimut untuk menutupi kepalanya. Linger, mengapa kamu menangis? Long Yi duduk di tempat tidur dan bertanya dengan cemas. Dia menarik selimut dengan tangannya, tetapi Long Linger menolak untuk pergi. Melihat dia menolak untuk keluar, Long Yi hanya memeluknya di dadanya dan merendahkan suaranya, cepat keluar, kalau tidak kamu akan mati lemas. Aku tidak peduli bahkan jika aku mati lemas, aku tidak ingin melihatmu. Suara teredam Long Linger datang dari dalam selimut. Long Yi tanpa henti tersenyum masam, apa yang terjadi di sini? Mengapa wanita begitu sulit untuk dilayani? Bukankah kita bahagia saling menempel satu sama lain beberapa saat yang lalu? Aku baru saja keluar untuk putaran, dan di sini, gadis ini sudah jatuh dan menjadi bermusuhan dengan aku. Long Yi merasa agak lelah dalam pikiran, di samping gadis-gadis yang hilang tidak di sampingnya beberapa saat yang lalu, ketika dia kembali ke penginapan, dia tidak tahu mengapa Long Linger menunjukkan kemarahannya lagi, jadi dia merasa agak sedih. Dia menghela nafas, dan meninggalkan Long Linger di tempat tidur, dia langsung berjalan keluar dari kamar. Dan duduk di sofa di ruang tamu, dia mengambil botol anggur dan mulai minum. Long Linger bosan keluar dari selimut, dan memandang keluar dengan agak ketakutan dan juga agak merasa diperlakukan salah. Pada saat itu, ketika dia bangun hanya untuk menemukan Long Yi tidak ada di sampingnya, dia merasa kosong dan sunyi di hatinya. Dan bahkan setelah menunggu beberapa saat, melihat bahwa dia tidak datang, dia merasakan semacam perasaan yang ditinggalkan. Begitu merasa sedih di hatinya, dia menangis. Dan melihat Long Yi telah kembali, dia sangat senang di dalam hatinya, tetapi wanita yang sedikit bangga dan malu membuatnya tidak bisa berbicara itu sekarang. Dan sekarang melihat punggung Long Yi yang kesepian duduk di sofa sambil minum anggur, hati Long Linger semakin terasa tidak enak badan. Kemudian berputar-putar di sekitar kamar 2 kali sambil merasa gelisah, dia perlahan berjalan keluar. Jangan minum. Long Linger dengan takut-takut meraih tangan besar Long Yi, tetapi Long Yi yang sedang dalam proses semangat pada saat ini, tanpa sadar melemparkan tangannya. Bagaimana bisa Long Linger, pesulap halus ini dibandingkan dengan kekuatan Long Yi? Tentu saja dia terhuyung dan jatuh di sofa. Maafkan aku. Long Yi segera menyadari apa yang telah dia lakukan, dan mendukung bahu tipis Long Linger, dia meminta maaf. Long Linger yang sudah memiliki air mata berkilau di matanya sementara merasa bersalah, mendengar permintaan maaf Long Yi, dia tidak bisa tidak menangis terseduh-seduh, dan tetesan air matanya bergulir ke bawah. Penampilan ini memancing kasih sayang yang lembut. Long Yi menghela nafas dengan ringan, lalu memegang Long Linger di dadanya dan dengan lembut menghiburnya. Tapi siapa yang mengira, semakin dia menghibur, semakin sedih dia menangis. Long Yi menggosok pelipisnya,
dan tidak lagi berbicara apa-apa, dia hanya memegangnya dengan tenang di dadanya. "Jangan sedih denganku, aku takut." Long Linger akhirnya berbicara sambil terisak. Setelah bertemu dengan Long Yi, dia tidak pernah melihatnya begitu tertekan. Dia selalu tertawa dan bercanda, tidak pernah dia serius, tapi sekarang ketika dia mengungkapkan ekspresi seperti ini, hatinya berubah dalam kekacauan karena panik. "Kenapa aku harus sedih denganmu? Hanya saja aku agak tidak terlalu baik, aku minta maaf." Long Yi kaget bangun dari pikirannya yang mengganggu, dan menghela napas, dia meletakkan dahinya di dahi Long Linger dan digosok. Long Linger berbohong di boson Long Yi, dan langsung merasakan kedamaian dalam pikirannya dan matanya juga agak kabur. Apa hubungan saat ini antara dia dan Long Yi? Long Linger tidak berani memikirkannya secara mendalam, tanpa sadar menghindari masalah ini. "Oh, itu benar, mengapa kamu menangis sekarang?" tanya Long Yi dengan penasaran. "Bukankah kamu menggertak aku sekarang?" Long Linger cemberut. "Aku menggertakmu barusan. Lalu mengapa kamu menangis pada saat itu ketika aku masuk?" tanya Long Yi. Apakah aku menangis? Kamu pasti salah menilai." Long Linger menjawab dengan wajah merah. Dia tiba-tiba mempelajari teknik bodoh akting Long Yi ini. Hidung anak pembohong tumbuh lebih panjang. Long Yi berkata sambil mencubit hidung batu giok Long Linger. Long Linger menyentuh hidungnya, dan berkata dengan anggun, seolah-olah, "Aku bukan anak kecil." Baru saja selesai berbicara, perutnya menggeram. "Lapar. Apakah kamu tidak melihat makanan yang aku beli di atas meja? Kenapa kamu tidak memakannya saat bangun?" Long Yi bertanya. Aku tidak lapar pada waktu itu, sekarang aku lapar." Mata Long Linger berkilau. Dia tidak akan pernah mengatakan itu karena dia tidak melihat dia ketika dia bangun. Dia sangat sedih bahwa dia tidak nafsu makan. Long Yi meletakkan Long Linger, lalu bangun. Dia membawa kembali makanan dari kamar tidur. Kemudian menggunakan kekuatan internalnya, makanan yang sudah dingin tiba-tiba menjadi panas. Kamu juga bisa menggunakan sihir api. Tapi kenapa aku tidak melihat api?" Long Linger berseru kaget. "Ini bukan sihir api, semacam keterampilan yang diajarkan oleh tuanku, sekarang datang dan memakannya." Long Yi tersenyum dan berkata. Long Linger dengan malu-malu berbisik tiba-tiba, "Tidak, aku ingin kau memberi makanku." Long Yi kaget, segera setelah itu, dia dengan gembira tersenyum. Dia bisa dengan jelas merasakan sikap Long Linger terhadapnya dan ekspresi matanya ketika menatapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah ini berarti bahwa seolah-olah mimpi buruk semacam titik pahit diselesaikan? "Baik, hari ini aku akan memberi makan Linger kesayanganku." Long Yi memeluk Long Linger dan membuatnya duduk di pangkuannya, lalu mengambil makanan menggunakan sendok. Dia membawa sendok ini ke bibir Long Linger yang berwarna merah muda yang terbuka. Long Linger dengan ringan mengunyah makanan di mulutnya, tapi matanya tertuju pada wajah Long Yi yang tampan yang ditutupi dengan kelembutan. Saat ini, dia merasa seolah-olah listrik menghantam jantungnya. Rasa mati rasa namun hangat ini membuatnya kehilangan begitu banyak sehingga dia praktis lupa tentang sumpahnya untuk membuat Long Yi merasa kematian lebih baik daripada hidup dalam kemanisan ini. Bab 152, Dua gadis cantik bermain GL. GL sama dengan cinta gadis. Waktu yang manis selalu berlalu dengan sangat cepat. Malam ini Long Yi dan Long Linger tidur sambil berpelukan. Long Yi secara alami mengucapkan banyak kata-kata manis dan ungkapan-ungkapan manis, membujuk Long Linger untuk tidur nyenyak dengan senyum manis yang tergantung di wajahnya yang cantik. Karena Long Linger harus pergi dengan Puxiusi untuk berkultivasi sangat pagi, ketika langit belum cerah, Long Yi membangunkannya. Pada saat ini masih terlalu dini, jadi Akademi Sihir Suci sangat sunyi. Sekali-sekali, hanya 1 atau 2 siswa pekerja keras yang terlihat melakukan latihan fisik. 2 orang berjalan keluar dari penginapan dan berjalan menuju asrama kelas tinggi tempat Long Linger tinggal. Sebelum pergi, Long Linger ingin mengucapkan selamat tinggal pada Simen Wuhen. Setelah tiba di pintu masuk asrama, mereka melihat penjaga BBO kebetulan keluar dari dalam.
Long Linger dengan hangat tersenyum dan menyambutnya, lalu membalikkan badannya. Dia berkata kepada Long Yi, "Tunggu di sini, aku akan naik dan mengucapkan selamat tinggal pada Wu Hen." Melihat tampilan belakang Long Linger yang menghilang di tangga, Long Yi juga bersiap untuk menyelinap ke asrama ini lagi. Tapi tiba-tiba dia merasakan tatapan sedingin es, menimbulkan merinding. Long Yi menoleh dan kebetulan melihat BBO menarik pandangannya dari tubuhnya. Dan dia tiba-tiba merasakan semacam perasaan deja vu, tetapi bahkan setelah melihat dengan cermat, dia bingung. Tatapan sedingin es yang dia rasakan tadi jelas terangsang oleh ki yang tajam. Mungkinkah BBO ini benar-benar telah melangkah ke tingkat master pedang besar seperti yang Simen Wu Hen katakan pada waktu itu? Melihat BBO yang sudah menarik kembali tatapannya, ekspresi Long Yi berubah, lalu meninggalkan afterimage, seolah-olah panah tajam yang telah meninggalkan tali busur. Dia berlari lurus ke arahnya dan membuka 5 jari seolah-olah cakar elang, mencengkeram lehernya. Tapi BBO masih berjalan maju tanpa merasakan apa-apa, seolah-olah dia tidak merasakan bahaya sama sekali di belakangnya. Ketika cakar Long Yi hanya setengah inci dari leher BBO, tiba-tiba dia mencabutnya. Dan dia sendiri juga kembali ke tempat asalnya dalam sekejap, tetapi dia memiliki ekspresi kebingungan dan ketidakpastian. Apakah BBO ini benar-benar orang biasa? Lalu tatapan tajam yang kurasakan tadi, tatapan siapakah itu? Dan setelah BBO duduk di dalam ruangan yang dipisahkan oleh gelas ajaib, dia menatapnya seolah-olah dia sedang menjaga terhadap pencuri. Sangat takut dia akan menyelinap masuk ketika dia tidak memperhatikan. Tindakan ini membuat Long Yi kurang meragukannya. Mungkin tatapan tajam tadi itu benar-benar bukan miliknya. Kenapa gadis-gadis ini masih belum turun dan menyapa aku untuk waktu yang lama? Long Yi berpikir keras, lalu berbalik, dia pura-pura pergi. Dan ketika BBO santai, dia menggunakan Great Cosmos Shift untuk masuk ke dalam asrama perempuan. BBO mengangkat kepalanya dan matanya yang keruh tiba-tiba menjadi jernih. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut memaki sambil tersenyum, "Bocah bodoh ini, masih benar-benar tidak tulus ah." Long Yi dengan akrab berjalan ke pintu kamar asrama Long Linger, dan samar-samar mendengar suara tawa dari dalam. Dan ketika dia dengan ringan mendorong pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka, sepertinya mereka lupa mengunci pintu. Memasuki di dalam ruangan, Long Yi berjalan ke pintu kamar tidur. Kemudian dia mengesankan melihat Long Linger dan Simen Wu Hen tertawa berisik di tempat tidur dan berubah menjadi bola, sambil saling menggelitik. Jika itu biasa, maka paling lama Long Yi akan menelan air liur, tidak lebih. Tapi sekarang dia hampir akan mimisan. Sinar matahari musim semi muncul untuk menghidupkan dunia ah. Jika itu hanya tubuh Long Linger, maka itu tidak akan banyak mempengaruhi dirinya, karena dia sudah sangat akrab dengan setiap inci tubuhnya. Tapi masalahnya di sini adalah, orang yang pemandangan musim semi bocor adalah Simen Wu Hen. Dia hanya memiliki bra merah muda dan celana dalam merah muda di tubuhnya, dan yang paling mematikan dari semuanya adalah, kedua bra dan celana dalam itu justru pakaian dalam seksi pada hari itu. Mereka memiliki lebih sedikit pakaian dan juga transparan, apalagi dengan kedua gadis itu berguling di tempat tidur bersama, yang hanya menutupi tubuhnya sudah dalam kekacauan yang mengerikan. Sinar matahari musim semi muncul untuk menghidupkan dunia idiom untuk memberikan gambaran tentang sesuatu yang intim. Secara tidak sengaja, bra Simen Wu Hen secara tak terduga didorong oleh Long Linger sebagai lelucon praktis, mengungkapkan Simen Wu Hen sepasang payudara yang anggun dan tegas. Hanya terlalu buruk bahwa dari sudut Long Yi, dia hanya bisa melihat sisi, tetapi hanya ini sudah menyebabkan Long Yi hampir tak tertahankan. Tidak melihat kejahatan, tidak melihat kejahatan. Long Yi terus-menerus berpikir dalam hatinya, tetapi matanya seolah macet tidak bergerak sama sekali. Setelah dia diam-diam diserang oleh Long Linger, Simen Wu Hen berteriak dengan khawatir dan segera ingin menurunkan branya, tapi bagaimana Long Linger membiarkan keinginannya terpenuhi. Dia menangkap tangan Simen Wu Hen dan dengan apik tersenyum, "Wu Hen, Mimi kamu tumbuh cukup banyak ah." Mimi, payudara, saya. Gaul untuk payudara. Di mana ah, cepat lepaskan aku.
Simen Wuhen menegur, tetapi tidak lagi berjuang. Keduanya telah bermain satu sama lain sejak kecil hingga sekarang, sehingga keduanya akrab dengan tubuh masing-masing. Akibatnya tidak ada rasa malu di antara mereka. Jelas ada, aku akan mengukur. Long Ling'er terkikik, dan mengulurkan tangan kanannya dan menutupi tangan Simen Wuhen asteris. Ia meraihnya, menyebabkan wajah cantik Simen Wuhen menjadi merah cerah. Wah, masih tidak mengatakan tidak menjadi besar, sekarang satu tanganku tidak cukup untuk sepenuhnya mengambilnya. Long Ling'er terkikik dan berkata. Dan pada saat itu, dia tidak tahu mengapa, tiba-tiba adegan Long Yi memainkan trik kotor padanya asteris muncul di benaknya, dan dia tiba-tiba menjadi linglung. Ling'er, cepat lepaskan aku, bukankah saudara lelakiku yang kedua masih menunggumu di lantai bawah? Simen Wuhen bertanya dengan sungguh-sungguh. Long Ling'er sadar, lalu tiba-tiba tersenyum, dia berkata, kakakmu yang mesum itu menggertakku, jadi hari ini aku akan menggertak adik perempuannya yang tersayang. Melihat mata Long Ling'er yang memegang niat jahat, Simen Wuhen namun agak terkejut di hatinya. Bukannya dia suka digoda, tapi Long Ling'er tidak pernah mengungkapkan ekspresi bersemangat setelah kejadian itu, tapi hari ini melihatnya seperti ini penuh ekspresi roh, dia secara alami senang. Ketika ekspresi Simen Wuhen berubah, Long Ling'er tiba-tiba mencondongkan tubuh dan dengan nakal merentangkan ujung lidahnya dan menjilati warna pink Simen Wuhen. Wajah cantik Simen Wuhen langsung menjadi merah, dan dia dengan marah berkata, Ling'er, apa yang kamu lakukan? Hehe, kakak kedua kamu menggertakku seperti ini. Long Ling'er terkikik dan berkata. Setelah selesai berbicara, dia semakin mengintensifkan serangannya dengan mengisap ceri merah muda Simen Wuhen, meniru cara menggoda Long Yi. Ling'er, jangan. Tubuh Simen Wuhen yang menawan bergetar. Meskipun Long Ling'er adalah sahabat karibnya, namun dia juga agak tidak bisa menerima godaan semacam ini. Jadi dia dengan paksa membalik tubuhnya dan menekan Long Ling'er. Dia dengan lembut memukul Long Ling'er beberapa kali dengan wajah yang sangat merah. Ling'er, kamu benar-benar disesatkan oleh saudara lelakiku yang kedua. Simen Wuhen berkata dengan marah. Long Ling'er dengan ringan tersenyum dan berkata, ya, jadi jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saudara laki-laki kamu yang kedua. Long Yi yang sedang melihat adegan ini dari pintu dengan mulut dan lidah yang kering berpikir, ya Tuhan, dua gadis yang bau ini sebenarnya bermain satu sama lain seperti ini. Dan dia benar-benar memiliki semacam dorongan untuk bergegas ke tempat tidur kedua gadis ini. Tapi, dengan sangat cepat, Long Yi menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Simen Wuhen, adik perempuannya, dan di sini dia tanpa diduga mengintip dan memiliki pikiran jahat seperti itu. Setelah itu ia segera memiliki keringat dingin di sekujur tubuhnya, lalu ia menghilang dari pintu kamar dalam sekejap. Dan tepat pada saat itu, Simen Wuhen membalikkan kepalanya, dan melihat buram di depan matanya sejenak. Simen Wuhen kaget di dalam hatinya, dan dia tiba-tiba teringat akan kecepatan kakaknya yang kedua. Mungkinkah dia telah melihat kegiatan ini antara Long Ling'er dan dirinya sendiri di tempat tidur? Bukankah itu? Simen Wuhen segera mengenakan gaun panjangnya dan bergegas ke jendela ruang tamu, lalu melihat ke bawah. Dia melihat Long Yi dengan membungkuk bersandar di pohon, sambil tanpa malu memanggil untuk lewat oleh anak-anak sekolah. Tampaknya benar-benar dirinya sendiri memiliki penglihatan kabur, dan dia tanpa sadar menghela nafas lega. Bab 153, sampai jumpa lagi Puxiusi. Melihat reaksi aneh Simen Wuhen, Long Ling'er terkejut. Kemudian melompat keluar dari tempat tidur, dia berjalan di sampingnya dan juga turun dari jendela. Menemukan Simen Wuhen sedang melihat tepat Long Yi yang sedang menunggu mereka, dia tidak bisa tidak bertanya, Wuhen, apa yang terjadi? Tidak ada, aku hanya ingin melihat apakah saudara lelaki kedua aku masih ada di sana atau tidak, orang ini harus tidak sabar sekarang. Simen Wuhen tersenyum dan berkata. Long Ling'er melihat Long Yi tanpa malu memanggil gadis-gadis yang lewat. Dan melihat beberapa gadis yang berani berhenti dan mengobrol dengannya, Long Ling'er merasa tidak nyaman di hatinya. Wuhen, cepat pergi dan menyegarkan diri, waktu yang ditentukan dengan guru Puxiusi hampir tiba. Long Ling'er mendesak Simen Wuhen dan menariknya,
keduanya masuk ke kamar mandi. Tapi di dalam hatinya, Longlinger menghujani Long Yi, orang yang bau ini. Ketika Longlinger dan Simen Wuhen turun, mereka melihat bahwa gadis-gadis di samping Long Yi telah meningkat dari 2 atau 3 menjadi lebih dari 10, yang tanpa henti bergetar seperti oriole dengan pandangan asmara terbang berantakan. Dan melihat ekspresi Long Yi yang mabuk itu, Longlinger marah di dalam hatinya, lalu dengan dingin mendengus, dia menarik Simen Wuhen dan dengan cepat berjalan melewati Long Yi. Adapun Long Yi, melihat penampilan Longlinger yang cemburu ini, dia penuh senyum, lalu melambaikan tangannya ke arah banyak gadis di sekitarnya. Dia berlari mengejar Longlinger. "Darling Linger, mengapa kamu berlari melewatiku tanpa memanggilku? Akan tetapi, membuang suami dan meninggalkan anak akan membuat kamu tersambar petir." Long Yi nakal tersenyum dan menarik tangan Longlinger. Longlinger melepaskan tangan Long Yi dan mendengus, "Siapa yang merayu dan kemudian meninggalkan, cabul besar hati yang tak berperasaan. Bagaimana bisa? Bahkan jika aku harus mengkhianati orang lain di bawah langit, aku sama sekali tidak akan mengkhianati Linger sayangku." Long Yi mengucapkan kata-kata memuakkan seperti itu dengan senyum, dan tangan besarnya tanpa malu-malu sekali lagi meraih tangan kecil Longlinger. "Siapa yang tahu apa yang kamu katakan itu nyata atau palsu?" Longlinger menunduk dan berkata dengan lembut. Dan tangan kecilnya sedikit bergulat sebelum dia membiarkan Long Yi meraihnya. "Kakak kedua yang bau, kamu seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang memuakkan itu. Mendengarmu, aku merinding." Di sisi lain, Simen Wuhen menggigil dan berkata dengan tatapan jijik. Long Yi tertawa hampa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mengatakan semua gadis suka mendengar ini sesekali. Meskipun mereka tahu bahwa ini secara alami salah, dia masih merasa nyaman. "Adik kecil, aku sudah di sini begitu lama, tapi aku tidak tahu di kelas mana kamu berada?" tanya Long Yi. "Aku siswa nominal di kelas sihir Departemen Cahaya, tapi aku jarang pergi ke kelas. Biasanya aku pergi ke perpustakaan untuk membaca buku," kata Simen Wuhen. Dia akan segera menerobos dunia Advance Magician dan memasuki dunia Master Magician, jadi menghadiri kelas adalah murni buang-buang waktu. Akibatnya dia selalu pergi ke perpustakaan untuk membaca. "Apakah ada banyak buku di perpustakaan?" tanya Long Yi. "Dasar idiot, perpustakaan Akademi Sihir Suci adalah perpustakaan terbesar di seluruh benua Gelombang Biru. Bahkan koleksi perpustakaan kerajaan dari 3 kerajaan besar yang digabungkan bersama tidak akan dapat membandingkan perpustakaan di sini." Longlinger memberi Long Yi pandangan supercilious. Orang yang bau ini sebenarnya bahkan tidak memiliki sedikit pengetahuan umum ini. Perpustakaan terbesar. Mata Long Yi bersinar, meskipun ada banyak buku di rak buku di dalam cincin antariksa, tetapi dibandingkan dengan perpustakaan Akademi Sihir Suci, perbedaan di antara mereka tidak diragukan lagi, sama seperti perbedaan antara sungai dan lautan. Sekarang dia membuat keputusan, setelah masalah ini selesai, dia akan pergi ke perpustakaan. Dia punya banyak pertanyaan, dan dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang mereka. Tidak lama kemudian, 3 orang tiba di halaman rumah Puxiusi. Dan tepat sebelum mereka mengetuk pintu, mereka melihat Puxiusi dan Lin Na keluar dari dalam. Pasangan kakek dan cucu ini, keduanya memiliki rambut merah menyala dan mengenakan jubah sihir merah menyala. Bahkan ketika mereka berjalan dari jauh, mereka sudah bisa merasakan semburan aura yang menyala-nyala. "Wuhen, Linger, kamu datang." Lin Na dengan senang hati berlari, dan dengan akrab memegang tangan kedua gadis itu. Namun sejak awal, dia benar-benar mengabaikan Long Yi di samping mereka. Sepertinya, dia masih merenung atas insiden pemerasan terakhir kali. 2 wanita dan Lin Na berbasa-basi, dan hanya setelah Puxiusi berjalan, mereka berhenti dan dengan hormat menyambutnya dengan sedikit membungkuk. Tetapi untuk Long Yi, dia hanya mengukur orang tua yang mengesankan ini. Tidak ada perubahan dari terakhir kali dia melihatnya di kota kecil Huangmang. Puxiusi sudah melihat pemuda yang ceroboh dan ceroboh ini, dan melihat wajah itu, dia merasa wajah itu agak akrab. Dan melihat pemuda ini mengukur dia tanpa menahan diri pada saat ini, matanya menjadi tajam jika pedang yang tajam. 4 mata bertemu muka,
dan keduanya terkejut. Saat ini, Puxiusi telah membuat kagum, segera setelah itu dia tiba-tiba teringat siapa pemuda ini. Pemuda ini adalah anak yang sama yang dengan santai mengusir tekanan rohnya di dataran Huangmang. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya setelah sedikit lebih dari setahun, dia tiba-tiba telah berkembang ke tingkat seperti itu. Benar-benar generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Anak yang tangguh, kita bertemu lagi. Puxiusi tiba-tiba tertawa dan berkata, membuat tiga wanita agak bingung menatapnya. Orang tua itu secara tak terduga masih mengingatku, sepertinya kamu masih belum menyimpang, kata Long Yi sambil tersenyum. Namun, kata orang tua, membuat Long Ling'er dan Simen Wuhen menjadi pucat karena ketakutan. Namun Puxiusi adalah Master Archmage yang dihormati oleh semua penyihir dan di sini dia memanggilnya seperti ini. Mungkinkah dia tidak takut akan hidupnya? Meskipun usiamu masih sangat muda, tetapi kekuatan rohmu sangat tak terduga, jadi, bahkan jika aku ingin melupakanmu nak, itu masih sangat sulit. Apakah kamu siswa Akademi Sihir Suci? Dengan tingkat kultivasi kamu, kenapa aku belum pernah mendengar tentang kamu sebelumnya? Puxiusi tidak keberatan dengan cara Long Yi menanganinya, melainkan bertanya sambil tersenyum. Namaku Long Yi, baru saja masuk akademi 2 hari yang lalu, jadi tidak mengejutkan kalau kamu belum pernah mendengar tentangku. Long Yi berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak dikendalikan, bahkan di depan Puxiusi seolah-olah dia memperlakukannya sebagai orang tua biasa. Melihat kakeknya tampaknya memiliki kesan yang sangat baik pada Long Yi, Lin Na tidak bisa membantu tetapi berkata dengan suara menawannya, kakek, dia adalah bajingan itu, bajingan yang menipu koin 1000 ametis kamu terakhir kali. Puxiusi tercengang, meskipun penyebabnya adalah Lin Na, tetapi memikirkan tentang 1000 koin ametis itu, dia masih akan memiliki sakit hati yang tak ada habisnya sampai tanggal ini. Anak yang tangguh, kamu menipu 1000 koin ametis aku dalam kolusi dengan kelompok tentara bayaran Tyrannical Bear. Bagaimana kita harus menyelesaikan akun ini? Puxiusi menarik senyumnya, lalu menatap Long Yi, katanya. Melihat Puxiusi tampak marah, Long Ling'er dengan tergesa-gesa berkata, Guru Puxiusi, aku akan mengembalikan 1000 koin ametis kepada kamu. Masih kentut kataku Pak Tua, kamu bilang aku menipu kamu, tetapi apakah kamu punya bukti? Jika tidak ada bukti maka aku bisa menuntut kamu karena memfitnah. Long Yi tiba-tiba menyela kata-kata Long Ling'er, dan setengah menyipitkan matanya, dia menatap berhadapan muka dengan Puxiusi. Puxiusi yang merupakan rubah tua yang cerdik mendengus dan berkata, anak tangguh, jangan berpikir bahwa masalah ini benar-benar sempurna. Beberapa ratus orang dari kelompok tentara bayaran Tyrannical Bear telah berpartisipasi dalam masalah ini. Aku tidak percaya bahwa mulut semua orang kokoh seperti lempeng besi. Long Yi menajamkan alisnya, pria tua ini sangat licik, memang, ini adalah cacat yang sangat besar. Dan dengan reputasi dan kemampuan Puxiusi, membuka mulut beberapa tentara bayaran seharusnya tidak sulit juga. Hehe. Lalu tunggu sampai kamu menemukan buktinya sebelum berbicara. Long Yi tertawa dan berkata. Dia tidak percaya bahwa Puxiusi akan menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk menyelidiki masalah ini. Lebih dari itu, bahkan jika beberapa tentara bayaran mengatakan yang sebenarnya, itu tidak terlalu berguna, kecuali dia dapat membuat lebih dari setengah tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran tirani berani untuk berbicara dengan suara bulat. Masalah ini bertindak dari awal sampai akhir. Puxiusi memandang ke arah langit, jujur berbicara, dengan kekuatannya saat ini, ada sangat sedikit lawan di seluruh benua gelombang biru ini, tetapi hari ini melihat Long Yi, pemuda ini yang tidak dapat dia lihat, dia memiliki semacam dorongan untuk bertarung dengan dia. Dan di mata Long Yi, dia juga melihat kehausan yang sama. Kakek, saatnya kita pergi sekarang, jangan buang waktu berbicara dengan bajingan seperti ini. Lin Na berkata sambil menatap tajam ke Long Yi. Yah, sudah waktunya untuk pergi, nak, jangan pergi selama 3 bulan dari sini, aku perlahan-lahan akan menyelesaikan akun denganmu setelah aku kembali. Kata Puxiusi kepada Long Yi. Aku bilang Pak Tua, tidak bisakah kamu menunda 1 atau 2 hari untuk pergi?
Dengan begitu kita bisa mulai menyelesaikan akun sekarang. Long Yi dengan penuh semangat menatap Puxiusi, memiliki pikiran yang sama dengan Puxiusi di benaknya. Bagaimana mungkin Puxiusi tidak melihat apa yang dipikirkan Long Yi, tapi tempat di mana ia membawa Lin Na dan Long Linger adalah tempat yang dibuka setiap 5 tahun sekali, dan jika mereka terlambat maka mereka harus menunggu 5 tahun lagi untuk masuk, tapi menguji bocah ini lebih penting. Tiba-tiba, lampu merah muncul dari tubuh Puxiusi, dan energi besar mendorong Simen Wuhen dan 2 gadis lainnya, lalu ia menggunakan domain sihir untuk menyelubungi Long Yi. Dan menyadari sekarang tidak ada elemen sihir di udara, Long Yi tahu bahwa Puxiusi telah menyebarkan domain sihirnya. Api surga api, bakar. Puxiusi melayang di udara dan bergumam, kemudian seluruh domain dibakar dengan api merah, langsung merendam dirinya dan Long Yi. Melihat ini, 3 gadis di luar terkejut, dan mereka semua berteriak kaget. Long Linger dan Simen Wuhen bahkan lebih gugup. Meskipun mereka tahu kemampuan Long Yi, dan juga telah melihat bahwa pada saat itu dia dapat melarikan diri tanpa cedera dari mantra sihir terlarang Dewa Pembakaran Sihir, tetapi sekarang dia berhadapan dengan Master Archmage yang memiliki domain sihir. Jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Kalian berdua bisa tenang, kakek memiliki kepatutan. Dia hanya akan mengajarkan bajingan itu pelajaran kecil, dan tidak akan menyakiti hidupnya. Melihat Long Linger dan Simen Wuhen mulai khawatir, Lin Na tidak bisa membantu tetapi menghibur mereka. Api pembakaran surga ini terus menyala tidak kurang dari 1/4 jam sebelum menyebar. Dan setelah itu, melihat pemandangan di dalam wilayah sihir Puxiusi, ketiga gadis itu tercengang. Mereka melihat bahwa lebih dari setengah pakaian Long Yi sudah terbakar menjadi abu, memperlihatkan bahwa baju besi perak di dalamnya. Sekarang wajahnya yang tampan juga terbakar hitam, dan sebagian besar rambutnya yang hitam pekat juga terbakar, membuatnya tampak sangat sedih. Dan Puxiusi juga dalam keadaan menyesal, ada lubang di jubah sihirnya yang berapi-api, dan sebagian besar janggut rahangnya yang lebih rendah juga hilang. Dengan hati-hati melihat, ketiga gadis itu melihat bahwa tangan kanan Long Yi meraih sepotong jenggot merah berapi-api, dan tersenyum menunjukkan gigi-giginya yang putih bersih. Senyum ini memperlihatkan gigi-giginya yang putih disertai dengan wajah tampannya yang hitam terbakar yang tak disangka-sangka menyilaukan mata orang lain. Puxiusi menarik domain sihirnya, dan dengan marah menatap Long Yi. Si idiot bodoh ini tiba-tiba memotong lebih dari setengah rotinya yang sombong, benar-benar membuatnya marah. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya, berapa umur bocah ini tetapi dia benar-benar dapat melukainya di wilayahnya sendiri. Meskipun dia tidak pergi keluar dan hanya menggunakan peringkat 10 memperkuat serangan sihir kerumunan versi, tetapi di bawah amplifikasi domain ini, itu hanya sedikit lebih rendah daripada mantra sihir terlarang. Orang tua, kamu seorang Master Archmage juga tidak banyak. Long Yi mengocok roti di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Anak yang tangguh, kamu terlalu berpuas diri. Tunggu saja, setelah aku kembali, aku akan memberimu pelajaran yang sangat bagus. Kemarahan Puxiusi berangsur-angsur menghilang, dan tatapannya memandang ke arah Long Yi juga memiliki beberapa kekaguman. Setelah itu Puxiusi masuk ke rumah, dengan cepat mengganti pakaiannya, menyiapkan roti rahangnya yang lebih rendah, dan keluar, dia berkata, Lin Na, Linger, kita akan pergi. Tubuh Long Linger bergetar, dan berbalik untuk melihat Long Yi, dia tiba-tiba merasa sangat enggan berpisah, dan air mata memenuhi matanya yang indah. Linger, tunggu sebentar. Long Yi tiba-tiba memanggil, lalu berjalan ke depan Long Linger, dan di bawah tatapan semua orang, dia memeluk Long Linger dan mencium mulut kecilnya. Long Linger berkata, dia ingin mendorong Long Yi pergi, tetapi berpikir mereka akan berpisah. Dia merasa sedih, dan memeluk leher Long Yi, dia dengan bersemangat menanggapi. Melihat ini, wajah cantik Simen Wuhen dan Ling Na memerah, bahkan Puxiusi, lelaki tua yang sudah lama hidup ini terkejut. Dia belum pernah melihat adegan pria dan wanita berciuman di depan umum sebelumnya. Dan untuk berpikir bahwa ketika dia dan istrinya yang sudah meninggal akan mantap,
mereka berani melakukan kegiatan seperti itu hanya secara rahasia. Ini membuatnya menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Menjadi anak muda adalah yang sangat baik. Setelah bibir mereka terbuka, mata Long Ling'er kabur saat menonton Long Yi. Lalu dia berbisik di telinganya, "Kamu tidak boleh melupakanku, dan juga tidak boleh bergaul dengan wanita." Dan tidak menunggu Long Yi untuk menjawab, Long Ling'er melompat, lalu bersama dengan Puxiusi dan Lin Na, dia terbang menjauh, menghilang dalam sekejap mata, hanya meninggalkan aroma yang melekat di sekitarnya untuk waktu yang lama. "Hei, kakak kedua Yang Bao, Ling'er sudah pergi, jadi mengapa kamu masih menatap?" Melihat Long Yi masih melamun, Simen Wuhen menarik lengan bajunya. "Mehem." Long Yi tersentak dari kesurupannya, lalu menatap Simen Wuhen. Dia tersenyum. Sekarang dia memanggilnya saudara laki-laki kedua, hanya dia menambahkan kata, "Bao," di depan, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah peningkatan yang baik. "Aku melihat Ling'er benar-benar menyukaimu, jangan menyakitinya lagi." Simen Wuhen berkata, "Adik kecil, mengapa kamu selalu takut kalau aku akan menyakiti Ling'er? Dia mencintaiku, dan cinta yang kukembalikan padanya tidak kalah dengan miliknya," kata Long Yi sambil tersenyum. Simen Wuhen ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian ragu-ragu, dan mendesah, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa Long Ling'er benar-benar terperangkap, tetapi dia takut bahwa penjebak Long Ling'er tidak tulus. "Adik perempuan, mari kita pergi sarapan bersama," Long Yi berkata kepada Simen Wuhen. Simen Wuhen mengangguk, lalu bersama dengan Long Yi, dia pergi ke ruang makan yang berada di gunung di belakang akademi. Melihat cara anggun Simen Wuhen, Long Yi tidak bisa menahan tawa. Memiliki adik perempuan yang nyaman seperti itu juga tidak buruk, bahkan menatapnya sepanjang hari juga menyenangkan mata. "Kakak kedua Yang Bao, mengapa kamu menatapku tanpa makan?" Simen Wuhen memelototi Long Yi dan memprotes dengan genit. Long Yi menyeringai dan berkata, "Siapa yang meminta adik perempuanku begitu cantik? Bahkan saat makan kamu terlihat sangat cantik, jadi bagaimana mungkin saudara laki-lakimu yang kedua tidak menghargai ini?" Wajah cantik Simen Wuhen menjadi sedikit merah, dan senyum muncul di wajahnya. Dia masih cukup menikmati pujian dari Long Yi. Dan ketika dia berpikir untuk melanjutkan pembicaraan dengan Long Yi, dia tiba-tiba melihat seorang wanita mengenakan jubah ajaib air biru di pintu ruang makan ini, dan dia dengan marah berjalan ke arah mereka. Dan target tatapannya adalah Long Yi yang duduk di seberangnya. Bab 154, Sihir Terkompresi. "Kakak kedua Yang Bao, kamu sepertinya dalam masalah." Simen Wuhen menendang kaki Long Yi di bawah meja dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Long Yi mengangkat kepalanya, dan mengikuti tatapan Simen Wuhen, dia melihat Sui Royan dengan marah di seluruh wajahnya berjalan ke arahnya. Melihat ini dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah wanita ini masih menyimpan dendam untuk masalah hari itu memukul pantatnya? Benar-benar berpikiran sempit. Sui Ruoyan berdiri di depan Long Yi. Dan seseorang segera menyadari bahwa Long Yi dan Sui Ruoyan adalah tokoh protagonis pria dan wanita yang beredar di akademi, dan segera membuat keributan besar, membuat semua orang melihat permainan yang bagus ini. Tentu saja, ada banyak orang yang memandang Long Yi dengan cemburu. Jika tatapan saja mampu membunuh orang, maka Long Yi akan sudah mati lebih dari 10.000 kali. Simen Wuhen memandangi Long Yi dan sekali lagi memandangi Sui Ruoyan. Melihat yang satu kasual dan yang lainnya terbakar karena marah, dia ragu-ragu dan berkata, "Aku masih ada kelas, jadi aku akan pergi dulu, kalian berdua perlahan bisa ngobrol." Gadis ini tidak memiliki semangat kesetiaan. Melihat kembali meninggalkan Simen Wuhen, Long Yi mengutuk dalam hatinya. Kemudian makan sepotong makanan penutup, dia dengan ceroboh berkata, "Guru Sui Ruoyan, bagaimana kalau kita berbicara setelah mengubah lokasi kita? Tentu saja, jika kamu tidak keberatan memiliki begitu banyak siswa yang melihat kami seperti monyet melakukan trik, maka aku juga tidak masalah." Sui Ruoyan dengan dingin melihat sekeliling, dan dengan kekuatan alaminya yang disebabkan oleh kultivasi Archmage, semua siswa menghindari tatapannya satu demi satu, karena mereka tidak berani melihat tatap muka. "Kamu datang denganku." Selesai berbicara,
Sui Ruoyan berbalik dan berjalan keluar dari ruang makan, membawa Long Yi ke tempat terpencil di gunung di belakang akademi. Guru Sui Ruoyan, tempat ini sunyi dan tidak berpenghuni, mengapa kamu membawa aku ke sini? Mungkinkah kamu ingin melakukan perkosaan pertama yang kejam dan tidak manusiawi itu kemudian membunuh kejahatan? Long Yi berkata dengan pucat dengan penampilan ketakutan, tetapi matanya dipenuhi dengan senyum. Mendengar Long Yi berbicara omong kosong, kemarahan Sui Ruoyan melonjak. Sekarang dia benar-benar ingin menerkam dan merobeknya menjadi 2 potong daging. Kemarin, mengapa kamu tidak datang untuk menghadiri kelas? Sui Ruoyan memaksa kemarahannya, lalu bertanya dengan marah. Mengapa aku harus menghadiri kelas? Long Yi tersenyum dan bertanya secara terbalik. Kamu seorang siswa, jadi kamu harus menghadiri kelas. Sui Ruoyan mengepalkan tangannya, dan dia merasa bahwa dia hampir mati karena kemarahan yang berlebihan. Yah, menurutmu apakah perlu bagiku untuk menghadiri kelas? Long Yi menyeringai dan bertanya. Melihat kemarahan di wajah indah Sui Ruoyan, Long Yi tiba-tiba memiliki semacam kesenangan yang tidak diketahui di hatinya. Bukankah ini agak abnormal? Sui Ruoyan terkejut, ya, bajingan bau ini bahkan bisa menggertaknya. Seorang guru, jadi apakah masih perlu baginya untuk menghadiri kelas? Mengingat masalah malam itu, wajahnya terbakar karena malu, tetapi segera setelah itu dipenuhi dengan kemarahan, dengan kulitnya menjadi hijau dan merah secara bersamaan. Dan dia terdiam beberapa saat. Guru Sui Ruoyan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat kulit Sui Ruoyan tidak begitu baik, Long Yi bertanya dengan prihatin. Sui Ruoyan tersentak dari kesurupannya, lalu menggigit bibir bawahnya. Tiba-tiba dia menghela nafas, dan berkata dengan kesepian, ya, tidak perlu bagimu untuk menghadiri kelas, aku juga tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar kamu. Melihat penampilan Sui Ruoyan saat ini, Long Yi malah tercengang cukup lama, dan berkata perlahan, hari itu aku hanya beruntung. Kamu tidak kalah dengan aku dalam kekuatan. Sui Ruoyan mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba tersenyum. Dia berkata, apakah ini kamu menghibur aku? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa mengadili Long Linger seperti ini, sangat bodoh. Melihat wajah menawan Sui Ruoyan, Long Yi tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, mengapa wanita selalu begitu cenderung untuk berubah? Long Yi, bisakah kau memberitahuku, siapa yang mengajarimu sihir aneh itu? Dan bagaimana kamu bisa bergerak begitu cepat? Tanya Sui Ruoyan. Dia benar-benar sangat ingin tahu, dan juga sangat ingin tahu. Long Yi dengan nakal tertawa dan berkata, bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa Dewa Cahaya datang ke mimpiku dan mengajari mereka kepadaku? Tidak ada yang bisa kulakukan jika kau tidak percaya padaku. Sui Ruoyan lagi menjadi marah dan mendengus. Dia berkata, tidak memberitahu aku, tidak apa-apa. Aku akan pergi mencari Dekan Puxiusi. Aku percaya dia juga akan sangat tertarik untuk tahu. Puxiusi, Pak Tua itu. Aku baru saja berkelahi dengannya dan mengeluarkan lebih dari setengah rotinya. Long Yi mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Membual tidak membuat sketsa, dengan kekuatanmu, kau hanya bisa menggertak wanita lemah sepertiku. Sui Ruoyan tidak percaya pada Long Yi. Long Yi memutar matanya. Dia adalah wanita yang lemah. Jika seorang wanita Archmage yang mampu memberikan sihir kelas Santa peringkat 10 dianggap sebagai wanita yang lemah, maka mayoritas orang di dunia ini adalah bayi tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Ada apa dengan ekspresimu? Melihat rambutmu yang terbakar, aku khawatir kau diajar lesi yang bagus oleh Dekan Puxiusi. Sui Ruoyan tertawa melihat rambut Long Yi. Aku berkata, Nyonya Tua, jika kamu tidak tahu maka jangan membuat tebakan liar. Kata Long Yi. Kamu, apa yang kamu panggil aku, wanita tua? Apakah aku terlihat sangat tua? Kulit Sui Ruoyan segera berubah. Idiot bodoh ini tiba-tiba memanggil wanita tuanya, ini keterlaluan. Tidak tua, kamu hanya berumur sekitar 30 tahun, tepatnya di usia baya. Long Yi tersenyum dan berkata, jangan bicara omong kosong, aku hanya 27 tahun ini, di mana 3
Sui Ruoyan selesai berbicara dan segera menyadari bahwa dia ditipu, kemudian marah karena marah, dia menatap Long Yi. Oh, baru 27 tahun, tidak tua, umur yang tepat untuk menjadi istriku. Long Yi tersenyum dan menonton Sui Ruoyan, dia mengatakan yang sebenarnya. Pesonanya yang dewasa itu sangat menarik baginya. Sui Ruoyan dengan marah memelototi Long Yi dan berkata dengan marah, sudah mati saja. Jika aku mati, bukankah kamu akan menjadi janda? Malam lainnya, aku bertanya-tanya siapa yang mengatakan bahwa selama seseorang memberikan semangkuk mie, dia akan berjanji untuk menikah dengannya. Makan mie lalu jatuh dan menjadi bermusuhan. Panjang Yi menggoda secara nakal. Makan sampai kenyang lalu bermain dengan wanita adalah hal yang paling menyenangkan. Sui Ruoyan tiba-tiba menjadi panas dan kering, lalu mendorong Long Yi, dia terbang. Long Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia juga terbang menuju perpustakaan. Karena tempat ini memiliki perpustakaan terbesar di seluruh benua gelombang biru, pasti ada banyak buku yang belum pernah dilihatnya. Dia memutuskan untuk menghabiskan sepanjang hari di sana. Dengan kartu identitasnya, Long Yi dengan mudah memasuki perpustakaan. Baru saja masuk dan menemukan bahwa lantai pertama perpustakaan dipenuhi orang. Ada ratusan meja, tetapi tidak ada yang terbuka dan orang-orang bahkan duduk di tanah. Long Yi sedikit melihat sekeliling, dan menemukan bahwa di rak-rak buku lantai pertama, hanya ada sihir dasar, doki dasar dan sebagainya buku-buku. Jadi Long Yi pergi ke lantai 2, di lantai 2, jumlah orang relatif sedikit. Tapi semua kursi sudah penuh, hanya saja tidak berlebihan seperti lantai 1. Di deretan rak buku lantai 2 ini, ada sejumlah buku peringkat menengah. Setelah tiba di sini, Long Yi memahami pengaturan tempat ini, dan berasumsi bahwa akan ada buku peringkat lanjut di lantai 3. Long Yi pergi ke lantai 3, lalu segera berjalan menuju lantai 4, tetapi di tangga, tiba-tiba ada penghalang. Namun semua penghalang praktis tidak berguna baginya. Long Yi dengan mudah memasuki lantai 4. Lantai 4 kosong, mungkin diasumsikan bahwa hanya mereka yang telah mencapai Master Magician yang bisa memasuki lantai ini. Mata Long Yi berkilauan, menurut perhitungannya, lantai 5 harus menjadi tempat di mana hanya mereka yang telah mencapai ranah mage yang bisa masuk. Untuk Archmage lantai 6, lalu untuk lantai 7, bukankah hanya Master Archmage dan di atasnya bisa masuk? Jantung Long Yi berdegup kencang, dan seluruh pikirannya ada di lantai 7, buku-buku macam apa yang ada di lantai 7 itu. Long Yi melihat sekeliling seperti pencuri, dan melihat tidak ada yang memperhatikan, dia berlari langsung ke lantai 6. Dia merasa bahwa semakin tinggi dia semakin kuat penghalang itu. Ketika dia masuk ke lantai 6 dari lantai 5, dia telah menghabiskan cukup banyak waktu. Setelah tiba di lantai 6, Long Yi bukannya tidak sabar untuk pergi ke lantai 7. Lantai 6 ini hanya memiliki 5 rak buku, dan kosong tanpa ada orang lain di sini. Long Yi sangat penasaran untuk melihat buku apa yang ada di sini di lantai 6 ini, jadi dia mulai mencari baris demi baris buku, dan menemukan bahwa ada buku mantra sihir peringkat 10 semua elemen. Serta catatan ajaib yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Semuanya benar-benar bernilai lebih dari 1000 keping emas. Mata Long Yi bersinar, begitu banyak buku bagus, bukankah lebih baik untuk mengambil semuanya dan perlahan membacanya? Tetapi ketika dia baru saja masuk ke perpustakaan, dia telah melirik aturan perpustakaan. Di antara mereka ada aturan yang menyatakan bahwa buku-buku yang berada di lantai 4 dan di atas hanya dapat dibaca di perpustakaan, semuanya tidak dapat dipinjam. Masih Long Yi berpikir untuk melempar beberapa buku-buku ini di cincin luar angkasa dan membawanya pergi, lalu setelah selesai membacanya, mengembalikannya kembali dan mengambil beberapa buku lain dan melakukan hal yang sama. Seperti itu, bukankah itu akan lebih baik? Long Yi tersenyum nakal, dan memutuskan untuk mengambil catatan dari para pendahulu sihir terlebih dahulu. Namun hal-hal ini merupakan upaya melelahkan dari beberapa pendahulu, dan Long Yi secara alami tahu bahwa hal-hal ini sangat berharga. Tetapi ketika dia ingin melempar catatan ini ke dalam cincin antariksa, dia menemukan bahwa mereka tidak akan memasuki cincin antariksa.
Ternyata, semua buku di tempat ini punya trik pasif. Tetapi bahkan setelah Long Yi memeriksa semuanya, dia tidak menemukan apapun, jadi dia tidak bisa membantu tetapi agak kecewa. Kemudian dia dengan jujur duduk di tanah dan mulai membaca buku itu. Saat membaca, pikiran Long Yi benar-benar tenggelam dalam lautan buku. Orang harus tahu bahwa kecepatan bacanya cukup luar biasa, karena ia hanya menghabiskan waktu sehari untuk membaca lusinan buku, apalagi isi buku-buku itu semuanya dicatat dalam pikirannya kata demi kata. Lama membaca seolah mabuk dan terpana, meskipun dia tidak mencapai Archmage, masih saja ini tidak mempengaruhi Long Yi dari perasaan tiba-tiba melihat cahaya. Pada saat ini, Long Yi mengeluarkan catatan berdebu dari bagian bawah rak buku, lalu membukanya, dia melihat dan segera matanya menyala. Di halaman pertama catatan ini, menggunakan karakter sihir yang kuat, beberapa karakter besar ditulis dengan berani, teori kompresi menggunakan sihir. Bisakah sihir dikompresi? Long Yi berpikir dalam hatinya, lalu dengan sangat tidak sabar, dia membaca catatan ini. Luar biasa, sangat mengagumkan, orang ini jenius sejati. Ternyata, sihir masih bisa digunakan seperti ini. Long Yi seolah dimakan stimulan berteriak keras. Jika teori catatan itu ditetapkan, maka setelah kompresi, kekuatan sihir akan beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan menggunakannya tanpa mengompresi sihir, konsep yang brilian. Menurut konsep ini, jika mantra sihir terlarang dikompresi ke tingkat tertentu dan dipecat, maka kekuatan sihir terlarang tunggal ini akan setara dengan beberapa mantra sihir terlarang, dan kekuatan ledakannya akan setara dengan ledakan bom atom. Tambahkan beberapa dari mereka, dan bukankah cukup untuk meledakkan gunung Hengduan itu? Bab 155, Ling Feng, sihir pemanggilan undead yang berbeda. Long Yi dengan riang membuka halaman terakhir catatan ini, dan terakhir melihat peringatan penulis di halaman terakhir. Peringatan itu mengatakan bahwa, ketika mempraktikkan teori ini, ada kemungkinan besar ledakan unsur-unsur ajaib, segera membuat Long Yi tertekan secara ekstrim. Tapi dengan sangat cepat, Long Yi menampik depresi ini di pikirannya. Sekarang pemahamannya tentang sihir juga memiliki kedalaman tertentu, dan penulis telah menyatakan bahwa teori kompresi sihir ini harus praktis, jadi dia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk mencobanya setelah keluar dari sini. Sekarang, jalan sihir Long Yi benar-benar mulai memperkaya. Dia sudah mengalami kekuatan majemuk sihir, dan jika dia bisa mengompres sihir majemuk ini dan melemparkannya, maka seberapa besar mungkin Long Yi mulai bersemangat di dalam hatinya. Pada saat ini, jantung Long Yi tiba-tiba melompat, dia melihat bahwa penghalang tangga mulai berfluktuasi seolah-olah riak, tiba-tiba seseorang datang. Tanpa sadar, Long Yi menarik kembali semua auranya dan dengan cepat melompat ke bagian gelap langit-langit. Sekarang jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, dia benar-benar tidak akan dapat melihatnya. Tepat setelah Long Yi menyembunyikan dirinya, sebuah sosok masuk dan tiba-tiba langsung menuju lantai 7. Ling Feng. Long Yi sangat terkejut di dalam hatinya. Orang yang baru saja datang tanpa diduga adalah teman sekamar asramanya Ling Feng. Dia paling banyak mencapai dunia penyihir mahir, tapi bagaimana dia bisa datang ke sini? Tapi Long Yi lagi berpikir, bukankah dia sendiri juga tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini, dan mengandalkan kekuatan internalnya untuk secara paksa datang ke sini? Jadi bisa diasumsikan bahwa Ling Feng juga memiliki metode untuk melewati penghalang. Bocah ini benar-benar menyembunyikan dirinya. Lihat bagaimana aku akan memaksamu untuk mengungkapkan fitur sejatimu hari ini. Long Yi tertawa nakal di dalam hatinya. Sehubungan dengan Ling Feng menyembunyikan dirinya, Long Yi tidak marah. Bukankah dia sendiri juga menyembunyikan banyak hal dari orang lain? Tapi sekarang setelah dia melihat ini, dia secara alami akan melihat ahli seperti apa Ling Feng. Setelah Ling Feng tiba di depan penghalang yang menghalangi jalan ke lantai 7, dia mengeluarkan batu giok 7 warna yang aneh dari sakunya. Kemudian dengan kuat memegang batu giok itu dengan kedua tangannya, dia mulai membaca mantra. Tiba-tiba, 7 sinar berwarna keluar dari tangannya, langsung menutupi seluruh tubuh Ling Feng, dan mengambil keuntungan dari ini, dia bergegas menuju penghalang.
Penghalang mulai berfluktuasi ketika bersentuhan dengan 7 cahaya berwarna. Dan Ling Feng meremasnya sedikit demi sedikit, tampak sangat sulit. Butuh hampir setengah jam bagi Ling Feng untuk akhirnya melewati penghalang. Long Yi melompat turun, dan tidak segera bergegas ke lantai 7, lebih baik terus membaca buku-buku lantai 6 untuk sementara waktu. Baru setelah itu dia berjalan menuju tangga menuju lantai 7. Long Yi menggunakan kekuatan internalnya untuk menutupi seluruh tubuhnya, dan perlahan berjalan menuju penghalang. Penghalang ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan penghalang di lantai 6, dan butuh upaya keras Long Yi untuk melewatinya. Menggunakan kekuatan internalnya untuk melewati penghalang sangat menguntungkan, karena kekuatan internal akan menyerap dan mengasimilasi energi penghalang, sehingga tidak menyebabkan fluktuasi penghalang. Aura gelap yang sangat pekat. Para murid Long Yi menyusut. Dan dia dengan cepat menggunakan kekuatan rohnya untuk mengisolasi dirinya dari aura ini. Long Yi memeriksa dari ujung tangga. Ternyata, lantai 7 hanya memiliki satu rak buku, ditempatkan di sudut yang dibentuk oleh 2 dinding. Apalagi di langit-langit dan lantai, ada berbagai jenis rune sihir berkilau, membentuk formasi sihir yang aneh. Tapi yang paling mengejutkan Long Yi adalah Ling Feng. Ling Feng duduk bersila di tengah formasi sihir ini, dan tubuhnya memancarkan kekuatan magis yang gelap. Apalagi tepat di atas kepalanya, sebuah batu hitam berukuran kepalan mengambang. Dan saat ini cahaya gelap redup, seolah-olah besi menemukan magnet, perlahan-lahan masuk ke kepala Ling Feng. Ternyata Ling Feng adalah kelas gelap dan bumi, pesulap kelas duel. Bukankah ini seperti Leng Yuyu? Satu-satunya yang berbeda adalah Leng Yuyu adalah penyihir kelas spirit dan dark. Long Yi berpikir seolah kilat di benaknya, apakah Ling Feng datang ke Akademi Sihir Suci demi berkultivasi di sini? Apa sebenarnya batu hitam yang melayang di atas kepalanya? Budidaya Ling Feng tidak bertahan terlalu lama. Tidak lama kemudian, batu hitam di atas kepalanya mulai menarik cahaya hitamnya, berubah menjadi sepotong batu biasa tanpa kilau, dan kabut hitam di sekeliling tubuhnya juga masuk ke tubuhnya dan menyembunyikan diri. Setelah itu Ling Feng tiba-tiba membuka matanya, dan dengan kilatan cahaya hitam yang tiba-tiba, bola matanya langsung berubah kembali menjadi warna coklat. Hanya Long Yi merasa seolah-olah dia melihat mata berwarna biru laut dalam untuk sesaat. Setelah itu batu hitam yang melayang di atas kepala Ling Feng jatuh ke tanah, dan kebetulan tertanam di dalam lubang, yang memiliki bentuk yang persis sama dengan batu itu, di lantai. Dapat diasumsikan bahwa batu ini awalnya bertatah di tanah. Saat itu, tongkat sihir tiba-tiba muncul di tangan Ling Feng, lalu dia mulai membaca mantra. Setelah itu cahaya hitam keluar dari tongkat sihirnya ke udara, dan tiba-tiba sebuah celah muncul di angkasa. Berkat Tuhan yang gelap, aku harus berhasil. Ling Feng berharap melihat celah ruang dan bergumam. Kabut hitam berfluktuasi dalam celah ruang, seolah-olah ada sesuatu dalam proses berjuang keras. Tidak lama kemudian, celah ruang mulai perlahan-lahan menutup, tetapi benda di dalam masih belum keluar, dan mata Ling Feng menunjukkan kekecewaan. Tetapi ketika celah ruang hampir menutup, tiba-tiba lampu hijau menyala, dan monster humanoid, ditutupi dengan bulu hijau panjang di seluruh, jatuh dari celah ruang. Ya, aku berhasil, aku akhirnya memanggil Green Furet Course King. Ling Feng melompat dan bersorak. Sekarang ekspresinya tampak seperti itu dari gadis kecil. Long Yi membuka mulut lebar-lebar, Tuhanku, apa yang kulihat? Sebenarnya itu adalah sihir yang hilang untuk memanggil mayat hidup dari dunia yang berbeda. Gigitan. Buku sihir mayat hidup SIS memiliki catatan sihir pemanggilan mayat hidup berbeda domain ini, namun tidak ada catatan mantranya. Legenda menyatakan bahwa sihir pemanggilan mayat hidup ini muncul 10.000 tahun yang lalu, dan perbedaan terbesarnya dengan sihir pemanggilan mayat hidup biasa adalah, ia dapat memanggil makhluk mayat hidup dari ruang yang berbeda. Orang harus tahu bahwa, makhluk mayat hidup dari ruang yang berbeda berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan mayat hidup biasa. Apalagi begitu pemanggilan berhasil, mereka akan menjadi pelayan paling setia dari Necromancer selamanya. Dan selama ini, ketika Necromancer tidak membutuhkannya,
Necromancer bisa melepaskannya kembali ke ruang yang berbeda. Bisa dikatakan bahwa sihir pemanggilan mayat hidup domain berbeda ini adalah sihir mimpi dari semua Necromancer. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia secara tak terduga akan melihat keajaiban ini pada Ling Feng hari ini. Anak baik, Long Yi mengambil napas dalam-dalam, dan di bawah kondisi kejut yang ekstrim, perisai rohnya tiba-tiba sedikit berfluktuasi. Tepat saat itu, Green Furet Course King yang tak bergerak itu mengeluarkan suara melengking di telinga, dan berubah menjadi lampu hijau, bergegas menuju tangga tempat Long Yi bersembunyi. Peng, Long Yi memiringkan cincang kors bulu hijau ini dan mengirimnya terbang kembali. Jika itu adalah mayat hidup biasa, maka itu sudah akan dipotong-potong. Tapi Green Furet Course King ini segera berdiri setelah jatuh dengan keras di tanah, tanpa cedera. Ini membuat Long Yi mengagumi kekuatan pertahanannya yang kuat. Ketika Green Furet Course King ingin bergegas lagi, Ling Feng namun menggunakan sihir untuk menghentikannya, lalu berbicara, "Siapa yang ada di sana, cepat keluar." Sepertinya ada sedikit kegelisahan di suaranya. Long Yi melompat dengan cepat dan mendarat di depan Ling Feng, lalu tertawa. Dia berkata, "Ling Feng, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini ya." Ling Feng menjadi pucat, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu melihat semuanya?" "Iya nih." Long Yi mengangguk. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya, hanya, aku tahu kamu pasti merasa jijik denganku sekarang." Long Feng menggigit bibir bawahnya dengan cara yang feminin, dan ekspresinya terlihat agak gelisah dan suram. "Aku tahu, semua orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan aku tidak terkecuali." Long Yi ringan tersenyum. Lalu dia berjalan ke depan Ling Feng dan menepuk pundak Ling Feng dengan berat. Dia berkata, "Lihatlah dirimu, sekarang kamu terlihat seperti wanita. Apakah ada alasan bagiku untuk membencimu, bahkan benar-benar mencintaimu masih belum cukup ah?" Wajah Ling Feng memerah dan menyingkirkan tangan besar Long Yi. Dia berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak membenciku? Aku Dark Magician." Long Yi tersenyum misterius, dan mengisyaratkan dia untuk mendekat dengan jari, dan berkata, "Bawa telingamu ke sini, aku akan memberitahumu sebuah rahasia." Ling Feng patuh menggerakkan kepalanya lebih dekat, dan merasakan Long Yi panas bernapas di lehernya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa malu dan telinganya memanas. Ling Feng, bagaimana bisa kau menindik telinga? Kau bukan seorang wanita, kan?" Long Yi yang bermata tajam melihat bahwa telinga baik Ling Feng tiba-tiba memiliki dua lubang kecil, dan dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Ling Feng langsung mendorong Long Yi pergi, dan berteriak keras karena malu, "Kamu adalah seorang wanita. Tidak ada yang aneh untuk menindik telinga, jadi apa yang ada begitu mengejutkan?" Long Yi tertawa, memikirkannya, dalam inkarnasinya sebelumnya, pernah ada tren di mana pemuda itu akan menusuk beberapa lubang di telinga mereka, jadi benar-benar tidak ada yang perlu diributkan. Long Yi meminta maaf, "Jangan marah, aku hanya meniupkan udara panas. Ling Feng kita sangat jantan, bagaimana dia bisa menjadi wanita? Ini masih tidak baik untukku. Selanjutnya berkata aku seorang wanita, maka aku akan berselisih denganmu," kata Ling Feng sambil marah karena marah. "Tidak akan mengatakan, aku pasti tidak akan mengatakannya." Long Yi berjanji. "Apakah kamu tidak akan memberitahuku sebuah rahasia?" "Apa itu ah?" kata Ling Feng. Long Yi menyeringai dan berkata, "Jika aku mengatakan aku dan kamu adalah orang yang sama, apakah kamu percaya padaku?" Ling Feng terkejut dan berkata dengan takjub, "Maksudmu kau juga penyihir kegelapan? Cerdas, ini pelukan sebagai hadiah." Long Yi terkikik dan hendak memeluk Ling Feng, tetapi didorong pergi. "Berhenti bersikap menjijikkan, apakah kamu benar-benar penyihir kegelapan?" Ling Feng tidak sabar bertanya. Dan matanya melihat ke arah Long Yi memiliki jejak kebahagiaan yang samar. "Jangan percaya padaku, lalu tonton." Tanda tengkorak berwarna darah di telapak tangan kirinya menyala dengan cahaya merah, dan 18 kerangka super yang menganggur untuk waktu yang lama muncul. Dan niat membunuh di tubuh mereka membuat Green Furet Course King dipanggil oleh Ling Feng untuk mundur kembali berturut-turut.
Dan yang membuat Long Yi terkejut adalah, kerangka super yang memegang sabit berwarna darah yang bernama Long Tu tiba-tiba datang sendiri tanpa perintahnya. Long Tu, sudah lama sejak kamu terakhir berolahraga, tulang kamu tidak berkarat kan? Long Yi menepuk tulang bahu Long Tu dengan terkejut, sambil berpikir, mungkinkah kerangka ini benar-benar menghasilkan kesadaran? Tetapi berpikir tentang itu, kerangka ini tidak memiliki apapun selain tulang, jadi itu sangat tidak mungkin. Tindakan Long Tu ini mungkin hanya semacam tindakan refleks aneh. Ah, kamu benar-benar ahli nujum seperti aku, tulang belulangmu benar-benar ah. Pada saat ini, Ling Feng tiba-tiba berseru dengan kejutan yang menyenangkan, dan iri melihat 18 kerangka super Long Yi. Necromancer memang pantas disebut necromancer, hanya melihat kerangka, dan dia menggunakan kata cantik untuk menggambarkannya. Orang harus tahu bahwa meskipun kerangka ini kuat, mereka hanya kerangka yang jelek. Long Yi, mengapa kamu berbicara dengan tengkorakmu? Mungkinkah mereka sadar? Lin Feng bertanya dengan heran. Long Yi melihat ke belakang untuk memaksakan Long Tu, lalu mengangkat bahunya, dia berkata, siapa yang tahu? Aku tidak yakin apakah mereka sadar atau tidak. Bersambung.